Yang korupsi Johnny FG Plat, kader Nasdem, sekjennya Nasdem, 8 triliun kasus penyalahgunaan anggaran BTS 8 triliun yang dilakukan oleh Johnny FG Plat. Kenapa begitu ditangkap KPK? Itu ada kader Nasdem malah menyalah-nyalahkan Jokowi. Dia bilang ini adalah akibat dari permainan politik yang busuk untuk menghancurkan Nasdem. Hola netizen yang tercinta, kinerja aparat penegak hukum kini menjadi sorotan, terutama soal adanya politisasi pada penegakan hukum atas tindakan pejabat negara. Hal tersebut disinggung Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, saat berbicara dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Rabu 17 Mei 2023. Willy Aditya berpandangan kini aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat. Kondisi itu dia kaitkan dengan presiden yang merupakan petugas partai. Menurutnya, pemimpin yang berstatus petugas partai tidak memihak pada rakyat atau semua golongan, tetapi hanya berpihak pada kelompok tertentu saja. Willy juga menyinggung ajaran proklamator Insinyur Soekarno, yakni seorang pemimpin harus lebih mementingkan rakyat, bukan partai yang menaunginya saat menjadi pejabat negara. Willy juga mewanti-wanti agar semuanya tidak terjebak dalam ideologi yang mementingkan golongan sendiri itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Merespon dari tanggapan Bung Willy Aditya, DPP Nasdem, yang menuju pemerintahan saat ini Jokowi bahwa mempolitisasi dan mengkriminalisasi hukum, menurut saya tuduhan yang sangat babi buta dan sangat anak kecil, karena jelas bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Bung Aditya sangat keliru, bahwa fakta saat ini yang sedang dijalani sekjen dari Nasdem yaitu murni terkait kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi. Jadi tidak ada soal hubungannya antara kekuasaan yang mengintervensi para penegak hukum kemudian untuk menjerat dari sekjen Nasdem ini. Jadi saya harap Bung Willy tidak bersifat kanak-kanakan, bersifat gentleman. Belajarlah pada PDI Perjuangan, ketika kita mendapat musibah semuanya kita terima dengan apa adanya, kemudian kita hadapi, tidak menuduh sembarangan bahwa itu bagian dari proses kriminalisasi dari kekuasaan. Bahwa harus sadar, kita pun juga saat ini adalah partai penguasa. Ketika ada kader dan anggota yang terjerat kasus hukum korupsi, semua murni kita kembalikan ke penegak hukum, tidak ada intervensi kekuasaan. Dan jelas barang siapa yang melanggar itu akan dikeluarkan dari partai. Jadi Bung Willy banyak-banyak belajar dan banyak-banyaklah bersabar menghadapi cobaan yang sedang dihadapi saat ini. Kemarin kita disibukkan dengan kegaduhan yang ditimbulkan oleh penetapan status tersangka kepada Bapak Johnny Plate, Menteri Kominfo dan juga Sekjen Partai Nasdem. Kasus yang menjeratnya adalah kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam pengadaan tower internet atau seluler 4G di kawasan-kawasan terpencil Indonesia. Nah, kawan-kawan, itu perkara yang sebenarnya jelas masalah hukum. Ada kerugian negara di sana, terbukti pembangunan tower-tower itu tidak berlanjut, mangkrak, sementara anggaran sudah terserap begitu besar. Yang menjadi pertanyaan bagi publik adalah mengapa kader-kader Partai Nasdem kemudian berlomba-lomba menyerang presiden, menyerang pemerintah, seolah-olah negara ini seperti negara tak bertuan yang tidak punya hukum. Katanya negara sesuka hati menangkap si A, si B, si C. Willy Aditya tahu saya seorang aktivis, orang yang suka baca buku, tetapi pembelaan yang luar biasa terhadap Johnny Plate tidak bisa kita baca semata-mata hanya sebagai persoalan biasa, karena mencoba-coba menarik persoalan hukum menjadi persoalan politik. Senada dengan itu, Bapak Surya Paloh juga mengatakan bahwa terlalu mahal harga borgol yang dipakaikan kepada Menkominfo. Saya ingin sampaikan juga, Pak, terlalu mahal juga harapan rakyat di daerah pedalaman terpencil terluar untuk mendapatkan keadilan supaya bisa mengakses internet yang akhirnya sirna karena tower itu tidak jadi dibangun sementara keuangan negara sudah keluar. Jadi tolonglah jangan politisasi kasus ini. Ini kasus hukum, kasus kejahatan perorangan. Mengapa partai dan kader-kader Partai Nasdem justru pasang badan terhadap
persoalan seperti ini. Kita tidak menutup mata bagaimana selama Kejaksaan Agung dipegang oleh Partai Nasdem, banyak kasus-kasus yang kita tahu, yang kita dengar, yang kita saksikan kesemena-menaan dalam penegakan hukum. Tapi tidak ada yang ribut dan lalu mempolitisasi kasus itu. Kenapa dalam kasus Johnny Plate? Ini saya kira tidak lepas dari karena memang dulu mereka melakukan seperti itu. Tapi kali ini percayalah, karena Jaksa Agungnya profesional dan pilihan Pak Jokowi sendiri tidak disodorkan oleh partai politik. Mari kita buktikan di persidangan saja daripada sibuk mempolitisasi kasus ini. Rakyat butuh kejelasan, hukum harus ditegakkan. Jika memang Pak Johnny Plate tidak bersalah, kita akan bela sama-sama. Tetapi jangan bela kalau kesalahannya terbukti di pengadilan, oke? Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ada statement nih dari politisi Partai Nasdem, Bang Syaroni. Politisi Nasdem Ahmad Syaroni sebut penetapan tersangka Johnny G. Plate tidak tiba-tiba, bukan terkait politik. Nah, buat kemarin nih banyak analisis cere, banyak anak-anak yang baru belajar politik sok-sokan bilang, wah ini penangkapan nih kaitannya dengan politik dan sebagainya macam. Nih dengar, orang internal Nasdem, bukan main-main. Ahmad Syaroni, siapa yang nggak kenal? Dia bilang bukan terkait dengan politik. Jadi ini murni, kalau teman-teman lihat di media statement, jadi ini penetapan itu murni karena memang ada peristiwa hukum dan memang penetapan tersangkanya sudah ditetapkan oleh kejaksaan gitu loh. Jadi udah clear saya rasa dengan statement ini. Kalau terkait dengan AHY misalkan dan koalisi perubahan bilang ini dan itu, ya namanya juga kan gimana ya guys ya. Ingat nggak AHY, orang gubernur Papua yang korupsi aja sama dia dikasih bantuan hukum bos. Cuman ya udahlah, yang lalu biarlah masa lalu. Sekarang kita lihat ini fakta hukum dan kita tinggal nunggu Surya Paloh buat statement membubarkan Partai Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang korupsi Johnny F.G. Plate, kader Nasdem, sekjennya Nasdem, 8 triliun kasus penyalahgunaan anggaran BTS 8 triliun yang dilakukan oleh Johnny F.G. Plate. Kenapa begitu ditangkap KPK? Itu ada kader Nasdem malah menyalah-nyalahkan Jokowi. Dia bilang ini adalah akibat dari permainan politik yang busuk untuk menghancurkan Nasdem. Hei, waktu nikmatin duitnya kau senang-senang aja, nggak ada kau pikirkan ini uang haram atau uang halal. Ya begitu ditangkap baru kau tuduh-tuduh Jokowi. Ini nih, mulut-mulut yang suka nyampah ini biasa kebanyakan makan uang haram. Kayak gini nih, dia yang salah, dia yang korupsi, nyalahinnya Jokowi. Akhirnya cara berpikirnya itu mandek. Udahlah, kadernya ini nggak ada prestasi sama sekali, ya. Nggak ada ini kinerjanya untuk masyarakat sama sekali, tapi suka menyebarkan hoax dan fitnah. Dan hasil terawangan Nyai Dewi Tanjung, sebentar lagi Nasdem akan hancur dan menjadi kapal karam. Ya, waktu makan uang 8 triliun enak-enak saja dibagi-bagikan. Dan perlu ya KPK atau BPK perlu menyelidiki itu. Sekarang kantornya itu bagus dari uang dari mana. Lalu kan capresnya juga pakai private jet katanya ya. Itu dari mana uangnya? Oke, tolong diselidiki oleh KPK. Kali ini orang kampung mau menganalisa sebagai kita orang kampung ya. Jadi buat teman-teman, saudara-saudaraku yang pengetahuan dan wawasannya belum luas seperti saya ini, sama-sama kita orang kampung, mari kita berpikir bijak ya. Kasus korupsi yang melibatkan Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, yaitu dana pembangunannya 10 triliun, yang dikorupsi 8 triliun lebih. Gila nggak itu? Berarti anggarannya di markup seperti sebelah. Gitu juga sama. Terus kasusnya terbongkar dan ditangkap. Yang salah pemerintah. Lucu kan? Jadi buat kita masyarakat awam ya, supaya kita sadar bahwa ini kasus korupsi. Tapi mereka membuat opini seolah-olah ini adalah politisasi. Ingat ya, politisasi. Seolah-olah ada usaha pemerintah menghalangi orang tertentu untuk menjadi calon presiden. Tidak demikian saudaraku. Ini kasus korupsi, yang kasus kejahatan, yang kalau mungkin di Cina udah ditembak mati. Tapi mereka berlindung di balik isu politisasi. Itu kurang ajar itu namanya. 8 triliun yang dikorupsi. Sementara biaya pembangunannya yang diajukan 10T. Kan luar biasa itu. Jadi sekarang ini juga buat pengamat-pengamat yang saya lihat di televisi, yang seolah-olah macam aku anggap kalian ini pengamat kacangan, pengamat
nggak ada guna itu. Cuma karena sering muncul di TV aja. Kami masyarakat udah tahu. Masa juga kalian sebagai pengamat mengatakan ini adalah politisasi? Gimana politisasi? Korupsinya ada. Kecuali mungkin dalam proses investigasi Kejaksaan Agung, terus Johnny G. Plate ini dinyatakan tidak bersalah, bolehlah kalian sebagai pengamat mengatakan ini politisasi. Ini kan belum, tapi kalian seolah-olah macam pengamat betul aja. Jadi mari berpikir bijak. Kerugian negara bukan sedikit, lebih banyak yang dikorupsi daripada yang dipakai untuk pembangunan bangsa ini. Jadi kalian senang kalau pemerintah sekarang membiarkan korupsi ini supaya ditutup-tutupi? No, selamat menikmati, karena masyarakat sekarang sudah pintar bro. Bukan masyarakat dulu yang gampang diprovokasi. Salam waras.